Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar mengenai teknik dasar dalam variasi dan kombinasi permainan bola voli. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai konsep bertahan dan menyerang dalam permainan bola voli. Sebelum itu, kita akan mempelajari mengenai pengertian strategi dan taktik. Apa bedanya? Strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan, berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Dalam kata strategi, sebagai kunci adalah dirancang atau dilakukan sebelum pertandingan atau sebelum kita melakukan aktivitas. Mudahnya sebagai contoh, SMP Negeri 1 Sewon akan melakukan study tour atau kunjungan ke Pantai Parangtritis. Nah, itu akan dilaksanakan pemberangkatan melalui Jalan Parangtritis tentunya. Itu merupakan strategi, yaitu cara yang dilakukan atau siasat yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Nah, sedangkan taktik adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas dan improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik. Nah, kuncinya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas dan improvisasi yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif, yang dihadapi dalam suatu pertandingan atau saat melakukan aktivitas. Sebagai contoh, SMP Negeri 1 Sewon akan melakukan study tour ke Pantai Parangtritis. Tapi di Manding itu ada penyekatan jalan karena pohon tumbang. Nah, tentunya kita harus memikirkan bagaimana cara kita menuju ke Pantai Parangtritis tanpa melewati jalan di perempatan Manding. Tentunya kita bisa melewati kompleks rumah dinas atau jalan Lingkaring Road Manding seperti itu. Nah, itu sebuah cara yang dikembangkan dalam saat melakukan kegiatan seperti itu. Jadi bedanya, strategi adalah usaha yang dilakukan sebelum kegiatan atau pertandingan, tapi taktik dilakukan saat melakukan kegiatan atau pertandingan. Nah, kemudian dalam bola voli, Bapak akan menjelaskan posisi-posisi yang ada di bola voli. Seperti yang kita ketahui kemarin, dalam permainan bola voli terdapat 4 posisi, yaitu service, spiker, tosser. Nah, kemudian ada libero. Satu lagi, jadi ada service, tosser, libero, dan smasher atau spiker. Nah, pada urut formasi awal permainan bola voli, seperti dalam gambar, nomor 1, 6, 5, 4, 3, 2. Kenapa nomor 1 tidak urut 1, 2, 3, 4, 5? Karena itu menurut formasinya atau posisi pemainnya. Mulai yang dari nomor 1, yaitu server. Server adalah pemain yang bertugas memukul bola ke lawan untuk memulai jalannya pertandingan. Kemudian yang nomor 2 dan 4 itu adalah smasher atau spike, open spike, yaitu pemain yang bertugas untuk menyerang dengan pukulan yang tajam dan keras sebagai langkah untuk mematikan lawan dan untuk mencari angka. Kemudian nomor 3 yaitu tosser atau set upper, yaitu pemain yang bertugas untuk memberikan umpan atau membangun sebuah permainan atau sebagai playmaker dalam sepak bola seperti itu. Kemudian nomor 5 dan 6 adalah defender atau libero yang bertugas sebagai pemain bertahan untuk menahan bola agar tidak masuk ke wilayahnya.
kita masuk dalam konsep menyerang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah singkatan saya, yaitu SU dan SM. SU merupakan set upper atau pemain yang bertugas sebagai pengontrol permainan atau sebagai pengumpan. Nah, dalam formasi menyerang terdapat 3 tipe formasi, yaitu 1, 3, 2. Yaitu formasi ini dikenal sebagai formasi W karena posisi penempatan pemain menyerupai huruf V. Dalam formasi ini, dalam satu regu memiliki satu pemain pengumpan atau set upper, yaitu berada di sini. Ini. Nah, ini merupakan set upper. Kemudian 5 pemain lainnya yang di belakang garis serang merupakan pemain smasher atau pemain open spike yang bertugas sebagai penyerang. Namun yang khususnya di sini yang di nomor 5 dan nomor 1 ini, 2 pemain paling belakang merupakan pemain all round atau pemain serba bisa, baik set upper maupun smasher. Kemudian yang kedua ada yang namanya formasi 4-2, di mana pemain yang bertugas sebagai set upper atau tosser berada di tengah garis depan di antara 2 pemain smasher, dan pemain yang kedua yaitu di tengah di antara di belakang garis serang diapit oleh 2 pemain smasher. Kemudian formasi yang ketiga yaitu formasi 5-1, di mana 5 pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagai smasher atau open spike. Kemudian 1 pemain bertugas sebagai tosser atau pemain yang melakukan umpan atau memberikan umpan. Nah, kemudian dalam konsep bertahan juga terdapat 3 tipe formasi. Yang pertama 5-1. Yang pertama ada 2-4, yaitu 2 orang sebagai set upper atau pengumpan. Nah, kemudian selain itu juga sebagai pemain yang melakukan smash. Kemudian sedangkan yang pemain 4 di belakang adalah pemain yang menerima bola atau pemain bertahan. Selanjutnya ada yang namanya pola penyerangan 5-1, yaitu 5 orang sebagai pemain bertahan membentuk huruf V, sedangkan 1 orang sebagai tosser atau pemain yang memberikan umpan. Yang terakhir yaitu formasi 1-3-2. Pemain nomor 3 di sini adalah sebagai set upper atau pemain yang melakukan umpan kepada open spike. Kemudian pemain nomor 1, 2, 6, 4, dan 5 yaitu penerima servis dan sebagai penyerang balik dari depan maupun belakang. Kemudian khusus yang nomor 2 dan nomor 4 merupakan 2 penyerang atau smasher. Kemudian kita akan membicarakan mengenai sistem pertandingan dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli terdapat 2 sistem, yaitu setengah kompetisi dan gugur. Sistem setengah kompetisi merupakan sistem pertandingan bola voli yang dilakukan dengan mempertemukan semua tim untuk saling bertanding. Contoh pembagian bagan. Ada grup A, grup B, grup C, dan grup D. Mohon maaf ini salah. Nah, dalam grup A terdapat 4 tim, yaitu saling bertemu. Grup B juga saling bertemu, C saling bertemu, dan D saling bertemu. Kemudian dari semua tim dalam satu regu atau satu grup akan dipilih biasanya 2 terbaik untuk melaju pada babak gugur. Nah, dalam sistem babak gugur
merupakan sistem pertandingan yang bisa digunakan dalam satu kejuaraan bola voli. Pada sistem ini, setiap regu hanya mendapat kesempatan 1 kali bertanding. Jika kalah, maka pemain atau tim akan tidak berhak dalam melanjutkan permainan. Selanjutnya, cara untuk menentukan kemenangan dalam pertandingan bola voli. Anak-anakku, hal ini sangat penting untuk kita ketahui karena terdapat dua aturan. Terdapat dua aturan, yaitu 2 winning set dan 3 winning set. Seperti yang kita baca tadi, 2 winning set yaitu permainan bola voli yang dilakukan untuk mencari 2 kemenangan pertama oleh sebuah tim. Nah, sebagai contoh, dalam satu pertandingan, kelas A dan kelas B itu bertanding. Sistem pertandingannya atau cara kemenangannya yaitu menggunakan 2 winning set, sehingga dicari 2 terbaik. Contoh skornya 2-0 atau 2-1. Nah, kemudian ada peraturan 3 winning set, hampir sama dengan 2 winning set. Tim bola voli harus memenangkan pertandingan 3 kali terlebih dahulu. Contoh skornya 3-0, 3-1, dan 3-2, seperti itu. Sebelumnya, dalam permainan bola voli, dalam 1 kali permainan atau 1 kali set, sebuah tim harus mencapai skor 25 untuk mendapatkan kemenangan dalam set tersebut. Baik, demikian materi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Silahkan direview kembali, silahkan diulang kembali. Apabila Bapak dalam menyampaikan kurang jelas, silahkan tanya. Oke? Baik, demikian Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.